Pick off nih, cuman dibalas kalinya Sun. Wow. Pemilihan Gue bisa suka last pick dibilang dari Aura. bagus sih, last Iya. picknya ini mengejutkan lagi dengan adanya pick off yang dilakukan ataupun diambil oleh player-player dari Onyx Esports, dibalaskan dengan satu jungler yang bisa dibilang kaki Bunsin ini akan sangat-sangat membingungkan sekali. Cuman tetap 4 hero pick off. Bisakah player dari Aura Fire terbebas dari jeratan itu semua? Oke, Gio, pemilihan hero, Yap. Onyx atau Aura? Aku kali ini ke Aura. Oke, Aura. Om Wawa, Onyx atau Aura? Kayaknya dari draft Aura sih. Dari Aura. Oke, 3 untuk Aura karena Pulung juga mendadak dengan adanya Sun. Sangat suka ngelihat draft dari Aura. Oke, ini dia draft menantang maut untuk ketiga kalinya dari yang ada di ranah EPL ataupun MDL yang ada di minggu yang kemarin. Yes, Lanjut. bahkan ada fun fact ya, Papulung dan juga Om Wawa. Fun Apa fact-nya tuh? adalah skill pertama dari Sun adalah Endless Variety yang digunakan oleh Variety kali ini. Benar-benar sinergi, cocok logi, tapi sementara itu di area bawah pun sekali ini masih bisa memutar-mutar Kabuki dan juga Godiva yang tiba-tiba datang memberikan tekanan ke area bawah dan dijemput aja yang Keyboy, dan kali ini kita lihat Suns dengan seorang Harley. Ini bakal sangat menyakitkan kalau dia udah punya item, tapi ada Drian juga tentunya di garis depan. Coba untuk memberikan vision ke arah teman-temannya dan memberikan informasi di mana Variety berada. 40. Oke, masih cukup sabar, masih cukup santai permainan yang ada di tiap lane dari Lane of Down. Keira di atas berhadapan langsung dengan Kaja, sementara di tengah udah ada Kagura dan juga Godiva yang masih menjaga dan juga membuat perimeter. Sun udah mulai dideketin oleh Chow dari minimap yang kita lihat aja. Chow-nya agak sedikit terlambat untuk memberikan gangguan terhadap orange buff yang akan diambil, tapi ternyata masih bisa diamankan. Variety udah level 3, sedikit lagi ada satu monster jungle yang mungkin ini bisa mensupport dan juga memberikan level 4 terhadap nice. tubuhnya. Hanya saja ada Deadly Magic, tadi ada Poker Trick juga, cuman Poker Tricknya belum terlalu bisa diantarkan, hingga efek dari Deadly Magic itu pun masih sangat-sangat kecil sekali impactnya, Gio. Yes, tadi kan ada tim Magicnya masuk ke area Variety yang lain di cloning, tapi ternyata kita lihat dari jauh head milik Godiva harus tumbang di area atas karena Keyboy mendapatkan 1 point kill, dan Vesagar kali ini dengan ada head to head dengan Drian dan diberikan payungnya. Coba untuk membuat sekarat dari Driannya, benar-benar masih mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi gold dan juga XP tentunya di area mid karena minion. Jadi ajang untuk mereka bertarung terbuka lebar untuk turtle-nya. Ini akan mudah banget diamankan oleh Onyx Esports Papua. Oke, sementara itu untuk sekarang kita lihat ada turtle yang berhasil diamankan dan juga Snake Time. Vote momen game terfavorit di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman semua ya. Download langsung aplikasi Snake Video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya sekarang. Gas langsung, jangan sampai kalian kehabisan ataupun ketinggalan dari skin ataupun hadiah-hadiah yang akan diberikan secara langsung. Oke, kita lanjut lagi menuju ke game yang sedang berjalan. Ada cewek di dalam sana yang masih mencoba melihat dari kejauhan, sementara itu udah ada 2 player tadi ternyata di dalam rumput, belum mau menarik dengan Divine Judgment yang dimiliki. Masih cukup sabar, masih cukup pasif permainan Om Wawa di 3 menit awal. Yes, dari arah permainan seperti ini kita tahu bahwa dari Onyx Esports mereka sedang berusaha untuk bisa menciptakan opening di early game-nya karena mereka punya hero-hero yang bisa melakukan pick off seperti Kaja dan juga Saber. Jadi mereka harus bisa mengagetkan pemain dari Aura, dan Aura sendiri ya sadar akan hal tersebut. Mereka harus menjaga Variety entah bagaimana caranya agar mereka bisa masuk ke late game dan sulit untuk bisa di pick off karena nanti untuk ke late game-nya target ke arah dari Variety akan sangat sulit sekali. Belum lagi inilah hal yang dicari oleh Aura Fire. Opening seperti ini dan terbukti efisien untuk Aura Fire masih bisa mendapatkan 1 kill point terhadap Onyx Esports Pulung. Oke, tidak ada Divine Judgment, berarti ada informasi yang udah mereka dapatkan. Lihat aja dari Variety-nya, langsung siap untuk mengejar siapapun yang ada di depannya. Karena bisa dibilang untuk Chow sendiri juga untuk Way of Dragon-nya agak sedikit puyeng nih Om ya. Ini yang mana satu nih mau disikat nih. Ada banyak masalahnya nih.
ada tenyumnya banyak Benar-benar. banget berkeliaran tadinya. Agak sedikit puyeng. Sementara itu untuk di bagian tengah Pesager terkena dari Jet Kundo, bisa dia selamat. Sementara itu udah ada ejector mencoba untuk melemparkan, tapi ternyata Pesager tadi lempar ke Yinang. Overturn-nya langsung masuk ke bagian tengah. Jowhead-nya udah nggak bisa lagi. Sementara itu satu player tadi yang dimiliki oleh Onyx pun harus membayar apa yang dia lakukan. Satu hero untuk masing-masing tim berhasil ditumbangkan, tapi Butch dengan Cyclone Sweep yang dimiliki siap untuk menghujam seluruh wave yang ada. Turtle Camp by Living by Mandiri pun terlihat gila. Yes, kalau kita lihat juga tadi sesama tank atau roamer udah bisa diamankan oleh kedua tim, tapi cewek di garis depan belum ada. Divine Jasmine dikeluarkan, dan kali ini ada momentum yang baik banget untuk Aura Fire bisa mendapatkan turtle-nya. Dan lihat Variety udah bisa menipu-nipu di arah depan sana, bahkan Wave Dragon kali ini dikeluarkan hanya untuk mendinai saja, untuk memukul mundur teman-teman dari Aura Fire. Dan Keyboy harus coba bertahan lagi karena teman-teman dari Onyx Esports mereka semuanya berada di atas, dan kali ini baru bubar Drian dan juga Balmond di area mid. Sementara itu ejector ke belakang, Keyboy menjadi target sasaran dari Variety juga. Cewek masih bingung tentunya mau narik siapa, karena Variety dengan cloning tekniknya benar-benar merepotkan. Kita lihat Kaja, dan Kaja menjadi korban lagi dan lagi efek dari Sun tersebut. Emang kalau misalnya dengan hero yang one hit target ketika ada Sun, akan sangat sulit banget mereka bisa menculik satu persatu Pak Pulung dan juga Om Wawa. Cuman tadi hal yang lebih baik, yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Godiva loh. Dia flicker, dia ejector, melemparkan satu player tersebut untuk masuk ke dalam rumah player dari Aura Fire. Sementara di bagian tengah sekarang pertempuran mulai terjadi lagi. Ada apa yang udah dihilangkan, satu center tarik dimiliki oleh Onyx pun berhasil ditumbangkan. Sementara itu untuk Keyboy-nya Wave Dragon berhasil untuk mendapatkan Godiva dan Dimensi dan juga Poker Trick berhasil dimasukin. Cyclone Sweep, lethal counternya siapa yang akan menjadi korban, karena sekarang lethal counternya pun tadi Sonata sebelumnya udah dilakukan. Ada dua player dari Aura Fire yang udah berhasil dilumpuhkan sekaligus Variety dan juga Godiva. Yes, sulit bukan berarti nggak bisa, dan akhirnya Variety bisa ditumbangkan di area midnya tadi. Dan kita lihat Kabuki bersama dengan Butch, bersama juga dengan Drian kali ini. Final Blow dikeluarkan, belum ada triple swipe dari seorang Driannya karena masih cooldown juga, masih bersabar. Karena kalau misalnya satu orang Kabuki ditumbangkan, ini bakal menjadi berita yang fenomenal banget untuk Onyx Esports. Masuk ke menit 6.30 Om Wawa. Permainan seperti apa yang sebenarnya diharapkan oleh Onyx dan juga Aura Fire? Dan dari Onyx sendiri mereka punya sisi yang cukup besar ya. Mereka punya Cyclone Sweep, mereka masih ada Ring of Order juga. Jadi kalau mereka bisa membersihkan bayangan atau clone teknik yang dilakukan oleh si Sun yang dimainkan oleh Variety, itu akan sangat bermanfaat sekali. Belum lagi pastinya ada little counter, dan itu dia tadi apa yang terjadi tadi bottom lane, ada gengkingan yang manis banget terjadi juga, dan memaksimalkan jumlah hero untuk Aura sendiri, dan mereka bisa mendapatkan poin kill atas Butch Pulung. Oke, tapi terus Pesagernya masih kembali buka guranya ejector kali ini dari Godiva mencoba untuk mendapatkan Drian, tapi tidak semudah itu. Bahkan Drian yang mendapatkan triple kill di area bawah. What a play dari Saber yang sabar kali ini, dan Turtle akan menjadi target operasi dari Onyx Esports. Pak Pulung, what a play banget dari Onyx Esports di bagian bawah tadi. Selain Saber datang tepat waktu, inilah item yang udah dia milikin ya Om Wawa ya. Betul, ada War X dan juga Hunter Strike untuk Saber yang langsung didapatkan setelah mendapatkan triple kill di bottom lane-nya. Dan lihat kajanya sih Holy Crystal Calamity itu udah sakit banget. Satu kali Ring of Order, bayangan dari Variety, Endless Variety-nya akan habis juga. Jadi harus berhati-hati terutama untuk sisi yang dimiliki oleh Onyx Esports sekarang yang akan sangat berkembang masuk ke late game-nya. Balmond-nya juga wajib untuk diwaspadai. Sudah punya War X, sudah punya Brute Force, sudah punya Walton Essence. Apalagi yang dibutuhkan Onyx Esports kalau diajak untuk team fight sekarang, mereka akan bisa memenangkan tim fight tersebut. Dan dari Aura Fire, gue rasa mereka harus menunggu lagi dan lagi agar membawa game ini ke late game agar Sun-nya lebih sakit lagi Pulung. Yap, nih kayak DHS mau diambil ya Om ya untuk Sun-nya. Sun-nya udah bersiap menuju ke DHS Betul, atau betul. WON ini? DHS deh sepertinya akan langsung diamankan. DHS ya, tapi dari purple buff-nya juga udah ada konsol yang langsung dikeluarkan. Siapa yang akan menjadi korban Unstoppable Force-nya? Dash-nya tadi udah dikeluarkan juga. Setelah itu masih ada backup-an, ada Jet Kundo, beberapa player langsung terkena efek airpon yang diciptakan tadi oleh Chow-nya. Shutdown pun dilakukan, berhasil untuk mendapatkan Saber-nya. Keyboy masih selamat sejauh ini, ada 5 magic tadi dilemparkan langsung menuju ke arah Sun, tapi Sun sedikit lagi yang tersisa di Judgment pun kali ini menarik langsung Benedetta ke dalam sebuah tempat yang sangat-sangat gelap. Dia pun harus menunggu lagi respawn untuk bisa bergabung bersama rekan-rekannya Kyo.
10-5 bukan hal yang baik untuk Aura Fire. Mereka walaupun punya Sun, tapi kita lihat di area atas ternyata satu orang Alice bisa ditumbangkan solo kill oleh Suns, dan tentunya ini mendapatkan pundi-pundi gold dan juga SP yang sangat-sangat baik. Mengingat juga Suns dengan 304 belum terpick off satu. Salah satu hero power pick yang dimiliki oleh Suns kali ini dibebaskan begitu saja head to head dengan Aura Fire dengan Variety di area atas. Tapi lihat Pesaga dan Godiva udah siap untuk melakukan unstoppable force ke arah seorang ceweknya. Malahan Godiva harus tumbang kali ini, gak bisa bertahan lebih lama, dan Suns dari garis depan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Veti yang sudah mengambil ke arah Orange Mafia, dan Turtle atau Lordnya sudah mulai hadir tengah-tengah lane off dan udah mulai dipok oleh Onyx. Malahan di area bawah lethal counter belum kena siapa-siapa. Kabuki menjadi korban berikutnya kali ini dari Pulse dan juga Kibo yang terus mengejar pergerakannya. Wow. 1 point kill lagi dan lagi didapatkan untuk seorang Kira yang harus tumbang 20 detik ke depan. Bahkan Kabuki juga menyusul Pak Pulung ketika ada 2 orang yang mengejar dia. Ini 2 player yang dimiliki oleh Aura Fire pun terpisah ya. Belum lagi tadi ada kontes slot yang emang benar-benar nggak bisa didapatkan oleh Aura Fire, menjadi sebuah kerugian lagi. Ini akan menjadi sebuah momentum untuk Onyx Esports bisa menabrak masuk ke dalam base turret dari Aura Fire. Lihat aja dari sisi level, ketinggalan cukup jauh untuk Variety-nya. Ada 3 level di sana. Betul. Jaraknya. Ya, sini bisa menjadi suatu pukulan kepada Aura Fire, bahkan bisa menjadi pukulan terakhir kalau Onyx Esports. Mereka bisa nge-pick off 1 sebelum naik ke atas bersama dengan Lord. Jadi positioning akan sangat harus bisa dimainkan untuk Aura Fire, jangan sampai mereka overdrive in dulu. Oke, itu tadi coba lihat aja ada 1 di Pajasman loh. Elisnya pun langsung berhasil diambil. Ini akan menjadi sebuah keuntungan yang sangat-sangat besar diambil oleh Onyx Esports. Lihat ini dia Lordnya, walaupun belum bisa ngegeprek, tapi ada Alex Topanovo guna untuk bisa mempertahankan karena base turretnya. Put belum bisa memberikan sebuah dash ke bagian depan, tapi Cyclone Sweep-nya udah cukup merepotkan. Karena sekarang kita lihat aja 1 inverted turret udah mulai berhasil dihancurkan. Overton juga udah ada Drian dengan 1 Cyclone Sweep yang dimiliki, ataupun triple sweep yang dia rasakan, dia berikan. Sebenarnya tertinggal 1 pemain jauhnya. Ini dia semua kesalahan yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. Mereka kehilangan 1 player yang langsung dimajuin begitu aja oleh Variety. Nyomnya mulai ngamuk. Sabernya kau mau pergi kemana, sementara Sun masih memberikan backup terhadap poker trick yang bisa diberikan terhadap player dari Aura, hingga mereka tidak mau mengejar secara terus-menerus kill. Gila, si 1 member Kiboy, sang opener harus tumbang di arah depan sana. Bahkan kalau kita lihat ada pertempuran di arah purple buff yang diambil akhirnya dicuri oleh Suns, dan ini harus reset lagi dari Aura Fire. Walaupun mereka udah dapat keuntungan 1 point kill, tapi mereka masih belum bisa memenangkan karena ada inhibitor 2 bahkan di area bawah dan di area tengahnya dibolongkan oleh Onyx Esports. Dan malahan kita lihat real time win probability presented by Samsung Galaxy S Series, di mana Onyx Esports 64% kali ini diunggulkan untuk memenangkan di game yang ketiga. Tapi apapun masih bisa terjadi. Aura Fire, kalau dia punya momentum, dia mau ngarahin ke late game, ini bakal berat untuk Onyx Esports bisa bertahan, Pak Pulo. Oke, udah ada 1 Flame God. Sementara itu untuk Kabukinya langsung dikejar habis-habisan. Udah ada 1 Jet Kundo. Tadi Way of Dragon juga masih bisa selamat kayak begitu. Berarti ada 1 info untuk player yang dimiliki oleh Aura Fire, di mana mereka tadi udah melihat ada 1 Jet Kundo dan juga Way of Dragon yang masih gagal. Ini dia pertempurannya, sesaat lagi akan langsung pecah. Nyomnya, kaki bunsinnya masih bisa menghilangkan 1 wave minion di bagian depan, tapi di atas sana udah mulai masuk lagi. Konsol udah dikeluarkan. Berarti sekarang udah ada efek menghilang yang dikeluarkan oleh pemain dari Aura Fire. Hanya saja mereka belum bisa memanfaatkan momen tersebut, dan pemain dari Onyx pun mereka semua mundur kembali. Bunsinan dari Variety mencoba untuk menggocek ataupun mencolek ke arah Kibo ya, cuma ya balik lagi hanya menjadi colekan semata nih Om Wawa. Iya, tapi dari Onyx mereka nggak boleh memandang enteng sih, karena dengan adanya Sun sendiri itu bisa ngebalikin satu buah keadaan fight menjadi kemenangan bagi Aura Fire, dan bahkan one straight push bisa dilakukan gitu. Tapi dari Aura Fire mereka harus mencari kapan kesempatan tersebut dilakukan. Iya, ini peperangannya udah mulai pecah lagi sih harusnya, tapi ternyata tidak. Belum ada 1 player pun yang tumbang. Keira sedikit lagi yang tersisa. Keira pun menjadi korban, di mana ini akan menjadi sebuah leta sangat baik untuk Onyx Esports. 1 player lagi dengan Defense Judgment. Iko lama mana kalau kece urang pacar, kece urang minang mah langsung ada pakai beberapa player yang dimiliki oleh Aura Fire. Tersisa 3 player aja. Web ini udah mulai masuk di bagian bawah tengah, dan juga atas yang akan segera menyusul. Sementara pertempuran Cyclone Sweep, lethal counter belum terlihat jauh headnya. Siapakah yang akan menjadi korban dari ejector, karena Variety
pun sekarang dengan satu kaki mungkin dia memiliki siap untuk Waduh. memberikan bantuan ataupun backup terhadap base-nya. Hanya ternyata 2 orang aja. Variety dan juga Kabuki final masuk dari bagian atas. Alexo final flow, tapi semuanya terfokus untuk pesta red-nya. Sedikit lagi dan Onyx Esports membalikkan keadaan 2-1 skor sekarang. Epic comeback dari Onyx Esports.